masuk kita ke hari kebangkitan. Ini pasal yang ke-11 ya. Hari kebangkitan dan kumpulnya manusia. Nah, sekarang hari kebangkitannya dulu. Tiupan sangkakala yang membangkitkan makhluk ya. Nah, setelah ruh dan jasad makhluk yang bernyawa kembali disatukan, malaikat Israfil diperintahkan untuk meniup sangkakala yang kedua kalinya. Begitu malaikat Israfil meniup sangkakala, kembali semua makhluk yang telah mati kembali hidup. Mereka keluar dari kubur dengan cepat dan bergegas berjalan cepat untuk menggapai atau menghadap Rob mereka ya, untuk menjalani pengadilan amal ya, untuk menjalani pengadilan amal. Amal-amal mereka akan dipertanyakan, dihitung, ditimbang, dan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Ya, tidak ada yang dizolimi. Segala apa yang mereka perdebatkan kala masih di dunia, keadilan dan kezoliman, keimanan dan kekafiran, amal kebajikan dan keburukan, semua diputuskan balasannya pada hari itu. Ya. Ya, ini ayatnya bisa dicek surah Az-Zumar ayat 68. Wa nufikha fis suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ard illa man syaa Allah. Tsumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Dan ditiuplah sekakala, maka matilah siapa yang di langit dan di bumi, kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sangkakala itu sekali lagi, maka tiba-tiba mereka berdiri menunggu putusannya masing-masing. Kemudian juga Yasin ayat 51 sampai 54. Wa nufikha fil sur ya. Wa nufikha fis suri faidahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Hadza wa'adan rahmanu wa sadaqal mursalun. In kanat illa sayhatan wahidah faidahum jami'un ladaina muhdarun. Fal yawma la tudlamu nafsun say'a wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Lalu ditiuplah sangkakala, maka seketika itu mereka keluar dari kuburnya dalam keadaan hidup, menunjuk kepada Rabb-nya. Mereka berkata, ya wailana man ba'atsana mimmal qadina. Ya. Siapa yang telah membangkitkan kami dari tempat tidur kami, atau di antaranya di alam kubur ya. Siapa yang membangkitkan kami? Ini boleh wakaf sebenarnya ya. Kalau di Mushaf Madinah ini boleh wakaf gitu ya. Kalau di kita ya itu saktah gitu ya. Sebenarnya boleh wakaf ya. Karena kalau dilihat coba di Mushaf Madinah, ada yang baca, ada yang hafal, ada yang ini. Itu boleh wakaf ya. Coba nanti dicek ya. Ayat ke 52 ya. Surah Yasin ya, itu boleh wakaf ya. Kalau masih ada yang berpegang harus saktah, sebenarnya mungkin belum lihat ya, belum lihat ke Mushaf Madinah ya. Nah, kalau sering lihat Mushaf Madinah ya ketahuan ya. Itu ya. Tapi kalau pakai Mushaf Madinah apa Pak? Risikonya Pak? Ya harus wudu itu ya. Harus wudu. Nah, itu kan tidak ada terjemahnya itu ya. Ya ada yang Mushaf Madinah yang ada terjemah, kan ada. Ada Pak. Kecuali
Ya yang tadi, yang sama Madinah yang nggak ada terjemahnya itu memang harus wudu itu mah ya. Nah, hada wa 'alal rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Allah, oleh Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Wasodaqal mursalun, dan benarlah para rasulnya. Teriakan itu hanya sekali saja, ya. Maka seketika itu mereka semua dihadapkan kepada kami untuk dihisab. Kemudian fal yaumala tuzlamu nafsun say'a dan seterusnya. Maka pada hari seorang itu tidak akan, ya, tidak akan dirugikan sedikit pun, dan kalian tidak akan diberi balasan kecuali sesuai dengan apa yang telah kalian kerjakan. Jadi nanti siap-siap, ya. Siap-siap, katanya. Siap tanya nanti di hari ini ya. Hari di mana sudah dibangkitkan, tuh ya. Gitu. Nah, itu adalah tiupan sangkakala yang kedua, yaitu tiupan untuk membangkitkan mereka dari alam kubur. Tentang ayat ini, kata Imam Mujahid, sebelum hari kiamat orang-orang kafir akan terlelap, maka akan merasakan kubur, ya. Merasakan, ya, tidur di alam kubur maksudnya, ya. Merasakan tidur di alam kubur, dan ketika ada yang menyeru, wahai para penghuni kubur, bangkitlah kalian. Mereka pun bangun dalam keadaan ketakutan dan terburu-buru sambil menunggu keputusan Allah. Itulah makna dari firman Allah untuk mereka, yakni Az-Zumar ayat 68, ya. Allah juga memberitahukan tentang keadaan orang-orang kafir yang mengatakan, yakni ayat 52, aduh celakalah kami, siapakah yang telah membangunkan kami dari tidur atau kematian kami, ya. Nah, ini untuk orang kafir sebenarnya, ya. Proses kebangkitan seluruh makhluk hidup dari alam kubur untuk menjalani pengadilan Allah di akhirat diingkari. Jadi kebangkitan itu diingkari oleh siapa? Orang-orang kafir dan musyrik, ya. Padahal ia merupakan hal yang sangat mudah bagi Allah, ya. Menciptakan makhluk pada kali yang pertama tentu lebih sulit dari membangkitkan mereka. Jika Allah mampu menciptakan seluruh makhluk hanya dengan mengucapkan satu kata aja, apa-apa, kun, gitu ya. Jadilah, maka membangkitkan mereka setelah kembali, membangkitkan mereka kembali setelah mereka hancur berkalang tanah, itu justru lebih mudah, ya. Gitu. Dalam surah Ar-Rum ayat 27, wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduh wa huwa ahwanu 'alaihi, dan dialah yang menciptakan makhluk dari permulaan, kemudian dia mengembalikannya, menghidupkannya kembali, dan menghidupkannya kembali itu adalah lebih mudah baginya. Terus surah Luqman ayat 28, ma khalqukum wala ba'sukum illa kanafsi wahidah innallaha sami'um basir. Tidaklah Allah menciptakan kalian dan membangkitkan kalian dari alam kubur setelah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja, ya. Terus nah, bisa dicek juga ini, perlu silakan dicek, ya. Surah Yasin
ayat 78 79. Kita cek aja bersama-sama ya, supaya yang hafal juga dapat pahala ya, dapat pahala buka mushaf gitu ya. Ya buka mushaf itu berpahala Pak ya. Jangan tuh saya udah hafal ya nomor ya, apa nomor suratnya, kemudian ayatnya, pojok kanan, pojok kiri, atas, bawah, ya itu ya kadang ya apalagi kalau harusnya diamalkan gitu tuh ya, gitu diamalkan dan punya akidah yang benar juga gitu ya gitu. Nih, silakan lihat. Tujuh delapan tujuh sembilan ya. Coba cek dulu. Oh ya. Wa daraba lana matalau wa nasiya khalqah. Qala may yuhyil idhama wa hiya ramim. Ya, wa hiya ramim, terus qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami dan melupakan awal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang menghidupkan kami ya dari tulang belulang ya, dari tulang belulang ya, yang menghidupkan tulang belulang tuh ya, yang telah hancur luluh ya. Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali, dan dia maha mengetahui tentang segala makhluk. Masya Allah ya. Dan manusia yang pertama kali dibangkitkan dan keluar dari alam kubur adalah Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Begitu mulianya beliau sampai yang pertama tuh. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis nih, agak panjang nih ya. La tufad dilu baina anbiya'i baina anbiya illahi fa innahu yunfakhu fis suri fayas aku man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah qala summa yunfakhu fihi ukhra fakunu awwala man wa isa au fi awwali man wa isa faida Musa alaihi salam akhizun bil arshi fala adri ahu siba besok qatihi yaumat turi au buisa qabli wala aqulu inna ahadan afdalu min Yunusa min Yunus bni Matta alaihi salam. Janganlah kalian melebihkan seorang nabi atas para nabi yang lain. Sesungguhnya sangkakala akan ditiup, maka seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi akan mati, kecuali makhluk yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian sangkakala ditiup sekali lagi, maka aku adalah orang yang pertama kali dibangkitkan, atau termasuk orang yang pertama kali dibangkitkan. Karena ternyata Musa memegang tiang arsy. Aku tidak tahu apakah ia telah dibalas, dihitung mati gitu ya.
dihitung mati dengan pingsan yang ia alami saat di Gunung Tur ya. Ataukah memang ia dibangkitkan sebelumku? Aku pun tidak mengatakan ada seorang nabi yang lebih utama dari Yunus bin Matta. Terus dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah bersabda, la tukhayyiru bainal anbiya'i fa innan nasa yas'akuna yaumal qiyamati fa akunu awwala man tanshakku anhul ardu fa idza ana bi Musa akhizun biko imatin min qawaimil arsi fala adri akana fiman soiko am husiba bisa qatil ula. Janganlah kalian menganggap seorang nabi lebih baik dari nabi yang lain. Sesungguhnya manusia akan mati pada hari kiamat. Maka aku adalah seorang yang pertama kali keluar dari kubur. Namun ternyata Musa sudah memegang salah satu tiang arsy. Aku tidak tahu apakah Musa termasuk orang yang mati pada saat tiupan sangkakala, atau ia telah dibalas dengan pingsan yang pertama, yakni di Gunung Tur ya. Ini sepanjang ternyata ya. Nah, pada saat dibangkitkan, keadaan setiap jiwa itu berdasarkan sebagaimana niatan dan amalan yang ia lakukan saat meninggal ya. Kalau meninggalnya di ya saat-saat solehan, dia dibangkitkan juga. Nah itu. Tapi kalau dia meninggalnya di saat-saat yang buruk, nah itu dia dibangkitkannya, itu ya. Dalam hadis sahih nih, yub'atsu kullu abdin ala ma mata alaih. Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, saya mendengar Nabi bersabda, setiap hamba dibangkitkan menurut kondisi ia meninggal. Riwayat Muslim. Kemudian dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah bersabda, idza anzalallahu biqaumin azaban asabal azabu man kana fihim thumma wisu ala amalihim. Jika Allah telah, yakni dalam riwayat Muslim, berkehendak ya, jadi jika Allah telah berkehendak untuk mengazab suatu kaum, maka azab akan menimpa siapa saja yang akan ada di antara mereka. Kemudian mereka akan dibangkitkan menurut amalan mereka masing-masing. Ini riwayat Bukhari Muslim ya. Nah, itu dibangkitkan menurut amalannya ya. Bagi orang-orang kafir yang tidak mengimani hari akhir, bangkitan dari alam kubur merupakan peristiwa yang sangat mengagetkan dan menakutkan. Mereka mengalami peristiwa nih ya. Peristiwa yang telah diancamkan kepada mereka oleh para nabi dan rasul yang dulu mereka dustakan. Mereka akan menghadapi pengadilan Allah yang maha adil tanpa membawa bekal sedikit pun ya. Kosong melompong itu Pak. Saya bekal ya. Sungguh hari kebangkitan adalah hari yang sangat sulit bagi mereka. Nih, bisa dicek. Belum menitinya. Surah Al-Qamar ayat 6 sampai 8. Yauma yad'ud da'i ila say'in nukur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradum muntashir muhtiina ila da' yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Ingatlah hari ketika seorang penyeru, malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yakni hari pembalasan ya. Hari apa?
hari pembalasan. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka, mereka keluar dari kuburan seakan-akan mereka ya belalang yang berterbangan. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Orang-orang kafir berkata, ini adalah hari yang sangat berat. Ya. Terus Al-Mudassir, fadzalika yaumaidin yaumun asir alal kafirin ghairu yasir. Maka waktu itu adalah waktu datangnya hari yang sulit bagi orang-orang kafir, lagi tidak mudah. Nah, itulah ya untuk hari kebangkitan. Nanti kita akan lanjut lagi nanti tentang yaumul mahsyar ya. Wallahu fiikum wallahu minkum. Aku lakum lihada wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.